Hai semuanya, kembali bersama kakak untuk membahas buku problem solving yang terlihat pada layar. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan strategi problem solving finding a pattern atau menemukan pola. Untuk selengkapnya langsung saja kita ke contoh kehidupan sehari-hari. Oke, contoh yang pertama, menghafalkan angka penting. Misalkan password, plat nomor, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau kita membuat nomor password, kita akan yang mudah untuk dihafalkan ya, contohnya misalkan tanggal lahir atau tanggal-tanggal peristiwa besar, atau mungkin tiap barisnya ditambah 1 dan sebagainya agar lebih mudah menghafalkannya. Yang kedua, mencari suatu alamat rumah. Saat mencari alamat, kita sering mencari pola di antara nomor rumah di sepanjang jalan. Misalnya, sebagian besar jalan memiliki rumah bernomor ganjil di satu sisi dan rumah bernomor genap di sisi lain. Misalnya juga, di satu arah jumlahnya bertambah dan di arah yang lain jumlahnya berkurang. Nah, itu juga disebut pola. Yang ketiga, polisi menangkap pelaku kejahatan. Ketika polisi dihadapkan pada serangkaian kejahatan, misalnya saja perampokan, mereka sering mencoba menemukan pola dalam kejahatan, misalkan saja mencari modus operasinya, sehingga dapat membawa mereka ke kejahatan tertentu atau ke pelakunya. Yang terakhir, guru mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kita sering melihat pola perilaku yang berulang pada anak-anak tertentu. Dalam beberapa kasus ekstrim, pola perilaku mengungkapkan kemungkinan adanya ADD atau Attention Deficit Disorder yang memerlukan bantuan khusus atau bahkan pengobatan. Kalian mungkin sudah tahu bahwa kita sering menemukan pola di soal matematika. Jadi kita langsung aja ke contoh soal matematikanya. Oke, soal pertama. Tentukan satuan dari 8 pangkat 19. Nah, sebelum kita menemukan polanya, kita harus coba-coba dulu nih. 8 pangkat 1 itu satuannya berapa, pangkat 2 satuannya berapa, dan sebagainya. Coba kita tulis, 8 pangkat 1 itu 8, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 8 pangkat 4 sama dengan 496. Nah, sekarang 8 pangkat 5 sama dengan 32768, 8 pangkat 6 sama dengan 262144, 8 pangkat 7 sama dengan 2097152, 8 pangkat 8 sama dengan 167771216 ya. Nah, sekarang kita lihat nih polanya. Berbalik. Tiap 4 kali ini berulang. Jadi ketika pangkat 1 8, ini pangkat 5 8 lagi. Pangkat 2 satuannya 4, pangkat 6 satuannya juga 4. Pangkat 3 satuannya 2, pangkat 7 juga satuannya 2. Pangkat 4 satuannya 6, pangkat 8 juga satuannya 6. Nah, dari sini dapat kakak simpulkan. Misal, kalau 8-nya itu 8 pangkat X. Kalau X dibagi 4 bersisa 1, seperti 8 pangkat 5 kan, sisa 1 kalau dibagi 4 bersisa 1, maka satuannya 8. Kalau bersisa 2, satuannya 4,
bersisa 3, satuannya 2, bersisa 4. Itu berarti kan bisa dibagi 4 ya, otomatis bersisa 0. Satuannya 6. Coba kita lihat 19. 19 itu bisa kakak tulis 4 kali 4, 16, ditambah 3. Otomatis bersisa 3. Maka satuan dari 8 pangkat 19 adalah, nah tadi yang bersisa 3 apa satuannya? 2. Jawabannya 2. Gimana? Gampang kan? Langsung aja kita lanjut ke contoh soal 2. Tentukan jumlah dari 20 bilangan ganjil pertama. Oke, kita coba-coba dulu nih. Kalau 1 ganjil pertama berarti tetap 1 ya. Kalau 2, 1 tambah 3. Kalau 3, 1 tambah 3 tambah 5. Terus 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Kemudian 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, sampai sini dulu. Kita hitung bareng-bareng. Ini sama dengan 1, sama dengan 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Nah, familiar nggak angka-angkanya ini? 1, 4, 9, 16, sama 25. Mereka ini adalah bilangan kuadrat ya. Jadi ini sama dengan 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Nah, akhirnya jadi jumlah 20 bilangan ganjil pertama tinggal gini aja, sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Gampang ya? Oke, langsung aja kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan jumlah 100 bilangan genap pertama. Oke, kakak tuliskan dulu. Dimulai dari 2. Ini misalkan bilangan asli ya. Jadi dimulai dari 2. Kalau bilangan cacah 0. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya tambah 102, misalkan 192 tambah 194 tambah 196 tambah 198 tambah 200. Nah, ini 100 bilangan genap pertama sampai 200. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. 2 tambah 200 jadi 202. 4 ditambah 198 jadi 202. 6 ditambah 196 202. 8 tambah 194 juga 202. 10 tambah 192 itu juga 202. Berarti ini kumpulannya pasangan yang kalau dijumlahkan 202. Dari sini karena ada 100 genap pertama, otomatis pasangannya ada 50 ya. Kan tiap pasangan berjumlah 2, tinggal dibagi 2 aja. Nah, karena 100 bilangan genap pertama terdapat 50 pasangan. 100 dibagi 2, 50 pasang bilangan yang berjumlah 22.
202, sorry ya. Maka jawabannya jumlahnya adalah 50 dikali 202 sama dengan 10.100. Nah, oke, langsung aja kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa banyak digit pada bilangan 111.111.111 kuadrat dan berapa angka tengahnya? Nah, dari sini kita coba-coba dulu seperti biasa. Untuk yang 1 kuadrat itu kan sama dengan 1. 11 kuadrat 121. 111 kuadrat sama dengan 1, 2, 3, 2, 1. 1111 kuadrat itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita lihat digit tengahnya dulu nih. Nih, digit tengahnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Banyaknya digit. Nah, untuk 1 kuadrat banyaknya digit 1, ini cuma 1. 121 berarti ada 3 digit. Yang ini ada 5, kemudian ini 7. Bilangan ganjil semua ya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa 111.111.111 kuadrat jumlah digitnya dan tengahnya. Dari sini kan urut nih, digit tengahnya 1, 2, 3, 4 ya, berdasarkan digit 1, 11, 111 dan 1111. Nah, 111 juta sekian ini ada berapa digit sih ini? Ada 9. Otomatis digit tengahnya udah langsung aja dijawab 9. Nah, sekarang banyak digitnya di sini. Ini kan digitnya bilangan ganjil semua. Nah, seperti yang kita tahu, kita biasanya merumuskan bilangan ganjil itu 2n plus 1 atau 2n min 1. Dengan n itu bilangan asli ya, mulai dari 1. Jadi n itu bilangan asli apapun kalau dimasukkan ke rumus ini atau rumus ini akan menjadi bilangan ganjil. Maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kakak coba yang 2n plus 1. Kakak masukkan 1n nya. 2 kali 1 2 tambah 1 kan 3 jadinya. Padahal ini 1. Coba yang pakai 2n min 1. 2 kali 1 2 min 1, 1 benar. Terus kalau kakak masukkan 2 ini, 2 kali 2 4, min 1 3, benar 3. Berarti pakai 2n min 1 ya. Oke, kakak tuliskan dulu biar lebih jelas. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, otomatis kelihatan dong yang ini. Berarti ini bakal 2 kali berapa? Min 1 sama dengan, karena ini ada 9 digit ya, 2 kali 9, 18 min 1 sama dengan 17. Udah. Ketemu deh jawabannya. Oke, lanjut lagi ke contoh soal 5. Berapa banyak pasang sudut vertikal yang dibentuk oleh 10 garis berbeda yang bersamaan melalui sebuah titik? Nah, ini sebelumnya kakak terangkan dulu nih mengenai sudut vertikal. Sudut vertikal itu merupakan dua sudut tidak berdampingan yang terbentuk ketika dua garis saling berpotongan. Nah, tiap
pasang sudut vertikalnya memiliki ukuran yang sama besar. Contohnya, ada dua garis yang berpotongan seperti ini, misalkan garis A dan B. Nah, sudut vertikal itu ini nih, A dan B ini satu pasang sudut vertikal. C dan D ini juga satu pasang sudut vertikal, berarti ada dua pasang di sini. Dan ukurannya sama, A sama dengan B, C sama dengan D. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa banyak pasangan sudut vertikal yang dibentuk 10 garis? Ini masih 2 garis. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kemudian kakak gambar beberapa garis saja ya. Ini yang untuk 1 garis, ini yang 2, ini yang 3, dan ini yang 4. Ini warnanya kakak bedakan biar lebih enak. Oke. Yang nomor sama berarti satu pasang sudut vertikal gitu aja ya. Ini misalkan 1, ini juga 1, 1. Kemudian 2, 2, 2. Terus ini 3, ini 3, yang terakhir 4. Oke, kita lihat dulu di sini. Waktu garisnya cuma 1, nggak ada sudut vertikalnya, kan nggak boleh berdampingan ya. Kalau maksudnya ini sama ini, ini kan berdampingan, bukan sudut vertikal, jadi 0. Nah, sekarang kalau yang 2 garis, ada 2 ya ini ya, 1 dan 2, ada 2. Terus untuk yang 3 garis, nah ini kakak list dulu aja di sini ya, yang 3 garis, nggak cukup di situ. Sudut yang terdiri dari satu sudut berarti 1, 2, 3. Kemudian yang terdiri dari 2 sudut 1, 2. Kemudian 2, 3 sama 1, 3. Kalau 3 sudut nanti berdampingan. Tahu kan maksudnya ini ya? Jadi sudut 1, 2 ini berarti segede ini maksudnya. Nah, sama dengan ini. Nah, satu pasang. Gitu. Berarti ini ada 6 pasang. Yang 4 garis, kakak list di sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang terdiri satu sudut. Yang terdiri dari 2 sudut, misalkan 1, 4, kemudian 2, 4, kemudian 2, 3, terus 1, 3. Terus yang terdiri dari 3 sudut, 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 4, terus 1, 3, 4 sama 1, 2, 4.
Berarti ada berapa nih? 4 kali 3, 12. Dan nanti seterusnya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini 1 itu bisa kakak tulis 0 kali 1. Yang ini bisa kakak tulis 1 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Yang ini sama dengan 3 kali 4. Nah, sekarang kalau 10 nih, berarti apa? 9 kali 10 sama dengan 90. Nah, inilah jawabannya. Oke, sekarang contoh soal ke-6. Tentukan nilai X dan Y dari X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 133. X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 19. Oke, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini ternyata sama dengan X plus Y dikali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Kalau nggak percaya, coba kalian bagi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dibagi X plus Y. Nanti akan hasilnya X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Ini nanti sama dengan 133. Nah, X plus Y ini kan udah diketahui ya, sama dengan 19 kali 19 sama dengan 133. Berarti dari sini X plus Y sama dengan 133 bagi 19, 7. Y nya sama dengan 7 min X. Nah, ini nanti kita akan substitusikan ke persamaan X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 19. Oke, X kuadrat min X ini nanti disubstitusikan. Ini tadi 7 min X, ini 7 min X. Ini jadi X kuadrat min 7X plus X kuadrat. Ini ditambah 7 kuadrat 49 min X kuadrat jadi plus X kuadrat. 2 kali 7 kali min X berarti min 14X sama dengan 19. Ini X kuadrat tambah X kuadrat tambah X kuadrat jadinya 3X kuadrat. Kemudian min 7X tambah min 14X min 21X tambah 49 sama dengan 19. 3X kuadrat min 21X plus 49 min 19 sama dengan 0. 3X kuadrat min 21X plus 30 sama dengan 0. Nah, kedua ruas dibagi 3. Ini bagi 3, ini juga bagi 3. Jadi X kuadrat min 21 bagi 3 min 7X. Kemudian 30 bagi 3 plus 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pakai pemfaktoran sama dengan 0. Ini X berarti ini min 5 min 2. Jadinya X min 5 sama dengan 0. X1 sama dengan 5 atau X2 min 2 sama dengan 0. X2 nya sama dengan 2. Baru dari sini kita substitusikan ke Y. Untuk Y1 nya kan X1 nya sama dengan 5 nih, berarti Y1 nya 7 min 5 sama dengan 2. Untuk X
Y2 nya, X2 nya kan 2, berarti Y2 nya sama dengan 7 kurangi 2 sama dengan 5, dibalik-balik ya. Jadi pasangan X, Y nya jadi 2,5 sama 5,2. Nah, ini jawabannya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 7. Berapa banyak sudut yang dibentuk oleh 10 sinar berbeda dengan endpoint yang sama? Nah, sebelumnya kakak terangkan dulu nih perbedaan garis, ruas garis sama sinar. Misalkan seperti ini. Ini tanda panah ya. Oke, nggak cukup taruh sini aja. Nah, kalau yang ada tanda panahnya 2 ini maksudnya bisa diperpanjang dari 2 sisi. Ini namanya garis. Kalau yang nggak bisa diperpanjang seperti ini namanya ruas garis. Ruas garis AB, ini garis AB gitu ya. Nah, kalau yang diperpanjang hanya salah satu sisi seperti ini dan ini namanya sinar. Nah, maksudnya sinar tuh ini nih, salah satunya yang bisa diperpanjang. Oke, paham dari sini ya. Yang ditanyakan berapa banyak sudut yang dibentuk oleh 10 sinar berbeda dengan endpoint yang sama. Kita buat tabel dulu. Kita lihat kalau banyaknya sinar 1 itu nanti jadi berapa sudutnya gitu ya. Oke. Nah, kalau sinarnya cuma 1 begini kan nggak ada sudutnya nih. Berarti ditulis 0. Nah, kalau sinarnya 2 cuman 1 aja ini. Kita tulis 1. Terus kalau sinarnya ada 3, ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 sudut. 1, 2 sama keduanya, jumlah keduanya 3 sudut. Nah, kalau 4 ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti berapa jumlahnya? 6 ya. Lanjut, kalau ada 5 sinar berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Dan seterusnya. Sekarang kita lihat polanya di sini. 0 ke 1 berarti ini ditambah 1. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 udah kelihatan nih polanya. Tambah 3,
6 ke 10 tambah 4, 10 ke 15 tambah 5. Berarti sisanya nanti akan ditambah 6, kemudian ditambah 7, tambah 8, sama tambah 9. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 15 tambah 6, 21, 21 tambah 7, 28, 28 tambah 8, 36, 36 tambah 9, 45. Berarti ada 45 sudut yang dibentuk oleh 10 sinar berbeda. Nah, soal seperti ini caranya sama dengan soal seperti ini juga. Familiar nggak? Ini polanya ada di mana? Pola ini ada di buku teks matematika kelas 8 materi pola bilangan. Sama ya? Ini nanti kalau dijumlahkan tambah 2, ini tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Jadi soalnya bisa macam-macam nih. Oke, contoh selanjutnya. Contoh soal 8. Tentukan jumlah deret berikut ini. Nah, untuk soal ini coba screenshot dan kerjakan sendiri dulu aja ya. Baru setelah kalian mencoba mengerjakan sendiri, coba lihat video short yang udah kakak upload nanti. Nanti ada di link deskripsinya playlistnya. Oke, sampai di sini dulu video strategi menemukan pola ini. Insya Allah untuk video selanjutnya kakak akan menjelaskan strategi adopting a different point of view atau mengadopsi sudut pandang yang berbeda. Oke, have a nice day dan sampai jumpa.